Hola Smart People, sehat dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali di channelnya Bu RD, Ani dalam acara Lessons and Learned. Dan dengan saya Stella, Virtual Assistant Bu Herd Ani. Hari ini saya akan menyampaikan materi, mengapa rekan kerja yang kurang berpengalaman bisa dipromosikan, dan apa yang harus dilakukan. Di dalam dunia korporat, situasi di mana rekan kerja yang kurang berpengalaman mendapatkan promosi dapat terasa mengecewakan. Berikut adalah 6 fase yang bisa membantu smart people untuk memahami serta mengatasi situasi ini. Yang pertama, self-awareness, kesadaran diri. Fase pertama adalah mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Seringkali, rekan kerja yang kurang berpengalaman namun dipromosikan lebih cepat, memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang membuat mereka unik dan bagaimana mereka bisa membawa nilai tambah bagi perusahaan. Tidak selalu pengalaman yang menjadi faktor utama dalam promosi. Perusahaan sering mempertimbangkan berbagai hal seperti keterampilan kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, atau kontribusi dalam proyek tertentu. Kadang, mereka mencari kandidat yang memiliki potensi jangka panjang atau menunjukkan inisiatif di luar tugas yang diemban. Dan apa yang harus dilakukan? Alih-alih merasa iri atau kecewa, cobalah mencari tahu alasan di balik keputusan tersebut. Pelajari apa yang dihargai oleh perusahaan, dan bagaimana smart people bisa mengembangkan keterampilan yang serupa, dan apa yang bisa ditonjolkan untuk membangun citra diri yang kuat di mata perusahaan. Yang kedua, visibility and networking, visibilitas dan jaringan. Personal branding yang kuat membutuhkan visibilitas. Tidak cukup hanya menjadi kompeten. Smart people juga harus dilihat sebagai seseorang yang memberikan kontribusi nyata. Rekan kerja yang sering dipromosikan biasanya membangun jaringan dengan atasan dan pemangku kepentingan utama. Terlibatlah lebih aktif dalam proyek-proyek penting dan manfaatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dapat mendukung perkembangan karier smart people. Dan apa yang harus dilakukan? Perluas jaringan smart people di dalam perusahaan. Hadiri pertemuan, ikuti kegiatan yang melibatkan lintas departemen, dan tunjukkan keinginan untuk belajar dari mereka yang lebih berpengalaman. Yang ketiga, building core competencies, atau membangun kompetensi inti. Memperkuat kompetensi inti yang dapat membedakan smart people dari yang lain. Mereka yang dipromosikan lebih cepat seringkali memiliki 1 atau 2 keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mulailah fokus mengembangkan dan memperdalam kompetensi yang paling relevan dengan posisi yang smart people ingkar, serta menunjukkan keahlian tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Dan apa yang harus dilakukan? Identifikasi keterampilan baru yang dibutuhkan di perusahaan, dan fokus untuk meningkatkan keterampilan tersebut. Smart people bisa mengikuti pelatihan atau kursus, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, ambil inisiatif dan tunjukkan kepemimpinan. Mereka yang lebih cepat dipromosikan seringkali adalah mereka yang berani mengambil inisiatif, baik dalam proyek baru maupun memecahkan masalah yang ada. Perusahaan sering menghargai individu yang tidak hanya bisa bekerja baik, tetapi juga memimpin tim atau proyek dengan efektif. Dan apa yang harus dilakukan? Mulailah mengambil peran kepemimpinan, meskipun dalam kapasitas kecil. Berikan ide-ide baru. Tawarkan diri untuk memimpin proyek, dan tunjukkan bahwa smart people siap memikul tanggung jawab lebih besar. Yang kelima, konsistensi. Salah satu komponen utama dari personal branding yang kuat adalah konsistensi. Mereka yang dipromosikan lebih cepat sering menunjukkan kinerja yang konsisten di setiap tugas yang mereka lakukan. Smart people harus berusaha menunjukkan kemampuan yang sama di berbagai situasi. Dengan konsistensi, citra profesional yang smart people bangun akan lebih mudah diingat dan diakui oleh orang-orang di sekitar smart people. Yang keenam, tetap positif dan proaktif. Merasa kecewa adalah hal yang wajar, tetapi penting untuk tetap menjaga sikap positif. Sikap negatif dapat mempengaruhi kinerja smart people dan bagaimana orang lain melihat smart people. Dan apa yang harus dilakukan? Fokus pada apa yang bisa smart people kontrol. Tunjukkan dedikasi, antusiasme, dan profesionalisme dalam setiap tugas yang smart people lakukan.
Dengan sikap yang tepat, peluang berikutnya bisa lebih dekat dari yang smart people kira. Dengan memahami faktor-faktor ini dan mengambil tindakan yang tepat, smart people bisa meningkatkan peluang untuk promosi di masa depan dan menjaga motivasi tetap tinggi di lingkungan kerja. Demikian 6 fase yang bisa membantu smart people untuk memahami serta mengatasi situasi. Mengapa rekan kerja yang kurang berpengalaman bisa dipromosikan dan apa yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman untuk smart people dalam melangkah maju di dunia pekerjaan. Sehat dan bahagia selalu, saya Virtual Assistant Bu Herdi. Ani dengan saya Stella, sampai ketemu di lesson berikutnya. Bye!